Hai MC Members, kembali lagi di channel ini. Ingat nggak kalian mengenai beberapa hari lalu yang sudah saya upload mengenai 3 emiten yang berpotensi untuk kita beli? Dan saya sudah bahas pada saat itu di Bali. Dan kebetulan 3 emiten tersebut yang sudah saya bahas yaitu ada Pewon, MDK, dan Adero. Itu sudah kelihatan hasilnya dan kita sudah bisa nikmati profitsnya. Ya, kurang lebih dari Adero kita sudah untung 9%. Untuk MDKA 8% dan untuk Pewon kita masih belum bisa dapat barang karena harganya sudah diangkat naik terlebih dahulu. Ya, kurang lebih totalnya dari 2 emiten 17%-an ya dalam satu pekan. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa emiten yang mungkin teman-teman juga bisa masukkan ke dalam daftar watchlist masing-masing untuk next week. Dan bahkan mungkin pada saat hari Kamis atau Jumat ini teman-teman juga bisa dapat barangnya dan sudah bisa mulai dagang pada saat hari Kamis dan Jumat juga atau next week juga bisa didagangkan. Tapi tetap disclaimer on. Oke, langsung saja kita masuk ke trading roomnya ya. Jangan kemana-mana, tetap lihat pembahasannya. Hai MC Members, kembali lagi di trading room. Dan langsung saja kita bahas mengenai kondisi dari IHSG. Yang kita ketahui bahwa IHSG masih dalam fase uptrend ya. Itu masih dalam fase uptrend, itu satu. Lalu sempat pada tanggal 14 Februari IHSG terkoreksi cukup dalam minus 1,19%. Tujuannya untuk menutupi gap yang sudah terbuat pada tanggal 4 Februari dan 7 Februari. Di sini adanya gap, lalu sudah ditutupi pada tanggal 14 ya. Jadi gapnya sudah aman dan keesokan harinya IHSG bullish lagi. Lalu pada perdagangan hari ini IHSG membentuk lagi sebuah gap ya, menciptakan gap lagi kurang lebih di harga 6.807. Ya IHSG perlu dibawa turun terlebih dahulu untuk menutupi gap-nya. Jadi ya kurang lebih nanti polanya seperti arrow yang sudah saya sediakan ini. Jadi IHSG turun dulu baru bisa lanjut naik lagi. Target dari IHSG di harga 6.900 ya itu kurang lebih target yang sudah saya cari dari Fibonacci ya. Jadi ini target resistance-nya di area sana. Untuk prospek IHSG masih bagus karena EMA34 dan EMA21-nya juga jaraknya semakin lebar, stokastik juga sudah golden crossing. Untuk IHSG oke ya, kita boleh optimis. Kita lanjut saja masuk di beberapa emitennya. Teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya. Yang belum join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, bisa dicek. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman, siapa tahu mereka juga perlu. Ya, stay tune dan simak pembahasannya, jangan di-skip. Kita lanjut ya. Di sini ada beberapa emiten. Pertama ada emiten AGII ya. Untuk AGII ya hari ini ditutup di harga 1.450 kurang lebihnya dengan persentase plus 0,69%. Untuk AGII juga saya melihat momentum di sini karena pertama secara osilator stokastik 533 di sini ya juga sudah berada di area oversold ya. Jadi ini sudah menciptakan suatu momentum dari osilator. Ditambah juga kita kombinasikan dengan area support di harga 1.390 hingga 1.420. Kotak merah ini merupakan area buy ya. Ini merupakan area buy dari AGII. Jadi yang mau beli sebenarnya kalau bisa dapat harga average buy ya. Kalau bisa dapat harga average di kotak merah ini sudah bagus ya. Sudah bagus. Dan kalau memang teman-teman lihat demand-nya lebih banyak ya teman-teman bisa beli. Ya kurang lebih mendekati kotak merah ini sudah oke, tapi kalau memang bisa dapat di kotak merah ini, average-nya itu jauh lebih oke. Karena kita sudah belajar dari kejadian kemarin pada saat sinyal Pewon yang sudah saya bahas di video emiten berpotensi minggu lalu, itu sudah saya bahas emiten Pewon, jadi dia nggak sampai di kotak merah ini, dia sudah diangkat naik dan ya kita ketinggalan kereta. Tapi kalau sudah ketinggalan kereta jangan dikejar ya. Kita coba cari emiten lain. Untuk KGI ya teman-teman juga harus belajar bahwa teman-teman juga perlu perhatikan price action. Area supportnya ya sudah saya katakan 13.90 hingga 14.20. Ya teman-teman bisa atur sendiri untuk area buy-nya ya, jangan sampai ketinggalan karena ini sudah ada momentum. Untuk area resistance-nya di harga 1.500 ini bisa jadikan area TP. TP pertama di 1.500 atau kalau teman-teman lihat demand-nya masih kuat, masih ada potensi, price action-nya masih oke ya teman-teman bisa hold. Nanti lanjut lagi naik ya kurang lebihnya di 1.575. Itu untuk target TP kita kedua. Jadi mungkin teman-teman bisa atur jual setengah di TP pertama, lalu jual setengah lagi di TP kedua, it's okay. Atur sendiri dari
money management masing-masing. Ya. Lalu itu sudah ya, area buy sudah, area TP sudah, kita kembali lagi di area stop loss-nya. Untuk stop loss-nya di harga 1340 hingga 1350 ini untuk pengaman kita. Jadi kalau memang nanti break kotak merah ini sudah di break, closing-nya ya 1390 sudah di break, ya ada potensi untuk turun lagi di kisaran harga 1340 hingga 1350. Ini kita masih boleh hold ya selama masih bisa bertahan di atas garis hitam ini masih boleh kita hold. Tapi kalau memang closingnya sudah di bawah 1340 baru boleh kita stop loss ya. Tapi selama masih bisa bertahan di atas 1340 untuk KGI boleh kita hold. Kurang lebih ya kalau kita tarik persentase ya anggap saja kita dapat average price ya di 1415 untuk KGI ya. Ya kurang lebih untuk targetnya ke TP-nya itu kurang lebih ya 6%-an. Ya, target ke TP-nya itu kurang lebih 6%-an, atau kalau yang TP kedua kita ya 10% atau 11%-an di area sana ya. Untuk KGI sudah clear ya, kalau ada pertanyaan bisa join di grup Telegram. Ya, di sini kita sudah dapat momentum dari osilatornya ya. Jadi untuk KGI bisa diperhatikan saja sudah ada 3 area TP dan 1 area support serta 1 stop loss. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham BRMS ya. Untuk BRMS hari ini ditutup di harga 170 dengan persentase plus 6,9%. Kalau saya lihat juga BRMS ini masih strong uptrend sekali. MA34 dan MA21 juga masih jauh ke atas. Pergerakannya masih ke atas dan juga di sini stokastik masih berada di area oversold, tapi ya oke ya karena strong uptrend. Untuk BRMS kalau saya lihat tadi dari Tradebook ya, Sekuritas Mirai, di sini banyak orang yang HK di harga 168 hingga 170. Ini banyak orang yang HK, teman-teman bisa cek sendiri di sekuritas masing-masing, Tradebook ya, Tradebook. Teman-teman lihat banyak orang yang masih bisa HK dan masih bisa ditutup dengan kondisi yang positif dari BRMS hari ini. Banyak orang bisa HK kurang lebih di 168, 169 dan 170. Jadi uang mereka ini masih bisa dibelikan dengan harga tinggi. Ya di mana itu masih ada tujuan tertentu dari si penggerak harga ya. Jadi kalau saya bilang BRMS masih ada potensi, untuk target dari BRMS di harga 187 hingga 193. Ya dari mana saya bisa mendapatkan harga itu ya? Saya bisa dapat dari Fibonacci yang sudah saya coba buat ya. Ya, di sini sudah mengenai 193 2,6. Di sini ya persentase rasio ya. Jadi ini merupakan rasio Fibonacci. Ini bisa jadikan patokan kita sebagai resisten. Ya, itu satu. Lalu kalau kita tarik lagi di sini ya. Oke. Nah, di sini juga ketemu resisten ya. Di sini sempat turun harganya, di sini juga sempat retest. Dan di harga 187 juga merupakan area resisten. Jadi maka dari itu saya buatkan area resisten untuk BRMS targetnya di 187 hingga 193. Numpung masih harga 170 ya kita masih bisa entry ya, dan juga nggak ada gap sih kalau saya lihat di sini nggak ada gap, jadi nggak ada hutang ya seperti itu. Untuk BRMS ya kurang lebih hari ini ditutup cukup menguat dan banyak akumulasi di harga atas ya. Kalau kita tarik garis kurang lebih di 170 ke 187 ya kurang lebih 10%-an. 10% ya lebih ya kurang lebih di area sana. Dan untuk BRMS ini teman-teman bisa tentukan sendiri untuk harga beli ya. Anggap saja kita mulai dari besok opening ya. Kita tentukan mulai dari besok opening itu harga beli kita. Ya, karena juga target kita masih di harga 187 hingga 193 kita masih boleh beli ya. Untuk BRMS, untuk area stop loss-nya ya tunggu dulu, kalau memang sudah distribusi ya baru bisa kita lepas. Tapi kalau memang masih bisa diakumulasi lagi dan harganya dan uang mereka yang penggerak harga masih akumulasi di harga atas ya baru kita boleh hold terus. Tapi kalau sudah distribusi, sudah nggak ada yang mau beli di harga atas, baru kita bisa lepas. Ya itu saja kuncinya untuk BRMS. Jadi seumpamanya kalau besok BRMS sudah opening 173, ya anggap saja itu harga beli kita ya.
Jadi saya akan menghitung persentase keuntungan atau loss dari sana. Oke. Jadi untuk BRMS, anggap saja besok pada saat hari Kamis tanggal 17 Februari opening price-nya itu merupakan harga beli kita, ya. Jadi nanti dihitung sendiri. Yang mau bertanya-tanya bisa join di grup Telegram. So far untuk BRMS, oh ya, saya ingin menjelaskan bahwa di BRMS ini juga ada divergence ya. Teman-teman lihat di sini untuk stokastiknya. Ya, di sini ada terjadinya divergence, ya di mana ada potensi untuk bullish ya. Bullish divergence. Jadi stokastiknya turun tapi harganya naik. Jadi ya bagus ya, potensi bagus. Karena harganya tetap naik dan ya kenyataannya memang bullish. Ya sudah break area resistance 1, harganya masih kuat, banyak yang akumulasi di atas. Jadi untuk BRMS ya demikian ya. Bisa perhatikan saja target TP-nya nanti di mana. Kita langsung saja lanjut di emiten terakhir kita. Di sini ada emiten Bevin ya. Oke, untuk Bevin hari ini ditutup di harga 1.255 dengan persentase min 1,18%. Sempat saya singgung juga di grup Telegram ya. Jadi kita sudah bahas tadi mulai dari emiten BRMS dan AGII ya, sudah 2 ya. Dan Bevin ini emiten terakhir yang akan kita bahas. Dengarkan dan jangan di-skip ya. Untuk Bevin, area supportnya di harga 1.235 hingga 1.250. Ini merupakan area support dari Bevin ya. Dan untuk stop loss-nya ya kita bisa kasih pengaman ya, kasih pengaman di harga 1.200. Jadi kalau memang Bevin harga closing-nya sudah break area merah ini ya, sumamanya nanti sudah break area merah ini ya, kotak merah ini. Ya, kita bisa masih kasih antisipasi atau ya harapan ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 1.200 ya masih boleh kita hold. Tapi kalau memang sudah break 1.200 ya boleh kita stop loss dulu. Kurang lebihnya dari jarak harga beli kita ya 3% ya. 3% untuk stop loss persentasenya. Dan untuk TP-nya ya 7,5%. Ya kurang lebih sudah 1:2 ya. Jadi ini sudah rasionya sudah oke, 1:2 bukan 1:1. Jadi oke. Untuk Bevin harga belinya di 1.235 hingga 1.250. Yang mau beli bisa di kotak merah ya. Yang mau beli bisa di kotak merah itu sudah dapat entry price yang bagus. Tapi kalau teman-teman belinya harga mahal dikit nggak ada masalah. Karena bisa jadi harganya belum sampai nyentuh di kotak merah, harganya sudah diangkat naik. Yaitu teman-teman yang atur sendiri ya. Jadi sudah saya pandu, alasannya kenapa ya teman-teman bisa atur sendiri untuk entry price-nya. Yang penting kalau teman-teman bisa dapat harga average di dalam kotak merah ini sudah cukup bagus ya. Untuk area TP-nya di harga 1.325 hingga 1.340, tadi kalau kita tarik secara persentase sudah 7%. Jadi untuk Bevin ini ya, kalau saya bilang pergerakannya masih ranging dulu, ketika mengenai resistance trendline ini harganya akan turun lagi, tapi turun-turunnya itu akan ketahan di kotak merah ini. Ini namanya apa? Merupakan triangle ya. Jadi teman-teman cek di Google sendiri saja, ini merupakan ya sebenarnya arahnya downtrend, tapi kita bisa manfaatkan pullback ke area resistance trendline ini. Jadi untuk Bevin, perhatikan saja ya, untuk area buy-nya di kotak merah yang bawah, untuk area TP-nya kotak merah di atas ini sudah saya kasih tahu tadi harganya. Untuk area stop loss-nya di 1.200 ya. Kalau memang closing-nya di bawah 1.200 baru bisa kita stop loss. Jadi ada 3 emiten yang sudah saya bahas, ada Bevin, lalu ada AGII dan BRMS ya. Jadi 3 emiten ini yang akan saya fokuskan, kurang lebih kalau sudah mengenai area TP baru kita lanjut ke area TP atau area stop loss, baru kita lanjut ke emiten selanjutnya. Tapi kalau masih belum, kita akan tetap lanjut dan fokuskan ke emiten ini ya. Semoga saja teman-teman bisa dapat barang di kotak merah atau harga mahal sedikit tapi masih bisa dapat barang dan bisa TP nanti di area resistance-nya ya. Semoga saja sinyal 3 emiten ini bisa berhasil dan bisa memberikan berkat bagi teman-teman dan bisa cuan ya. Saya berharap teman-teman bisa cuan dan yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya. Tolong bantu untuk dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi. Yang belum join di grup Telegram bisa klik link di bawah atau di kolom deskripsi di bawah. Sudah saya sediakan di sana.
Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Merchan, saya pamit dan good luck for tomorrow. Goodbye.